Salam jumpa, kembali bersama saya Maria Moklata dalam program Da Inspirasi. Menangkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa bekerja sebagai nelayan serta tinggal di daerah pesisir, tepatnya di Kota Padang. Muhammad Rafiq atau biasa dipanggil Bong, sudah biasa terhadap kehidupan laut. Jika dahulu Bong kurang peduli terhadap lingkungan, kini sejak bergabung menjadi relawan suci pada tahun 2009, Bong bersama nelayan di sekitarnya kerap melakukan aksi bersih pantai. Tidak hanya itu, ia juga meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosial suci lainnya. Berdana tidak hanya dalam bentuk materi, waktu, tenaga, dan pikiran pun dibutuhkan. Kisahnya berikut ini. Saya seorang nelayan sebenarnya, tapi setelah saya pulang nelayan itu, saya tengok sampah tuh di pinggir pantai itu bertebaran. Padahal sampah itu ada manfaatnya bagi orang yang mengumpulkan. Jadi saya sebagai nelayan tergugat hati saya untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di pinggir laut, pinggir pantai. Itu sedangkan saya mengumpulkan itu sebab saya mau pulang ke laut. Kadang saya pun pergi laut, nampak sampah sambil jalan saya kumpulkan juga. Itu aja. Nah, jadi hasil sampah saya pungut ini kebetulan ada saudara saya yang ingin membutuhkan sampah berulang ini. Mungkin saya serahkan kepada Yayasan Isti untuk Yayasan Isti nanti bisa menyalurkan untuk orang yang membutuhkan nanti. Setiap hari Muhammad Rafiq atau yang biasa disapa Bong mencari nafkah sebagai nelayan. Ia telah melakukannya sejak kecil, dan ini merupakan pekerjaan turun-temurun dalam keluarga Bong. Tetapi sejak mengenal Seci, ia tidak semata-mata pergi mencari nafkah saja. Ia pun menjadi lebih peduli pada laut dan sekitarnya. Bersama nelayan lainnya, ia mengumpulkan sampah yang tercecer. Mereka mengumpulkan dan memisahkan sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Jadi pertama sekali kita ambil barang itu, kita kumpulkan ke kantor, ke tempat daur ulang Cici. Langsung kita ambil satu minggu, satu kakak itu, satu minggunya ada 25 orang kakak. Jadi satu bulan itu ada 4 kali. Jadi masing-masing warga itu pergi membersihkan daur ulang. Juga membawa yang daur ulang yang diambilnya berapa ada aja. Biarpun ada di bawah biji atau 3 biji, pokoknya berbawa itu aja. Sehari-hari Bong tinggal di pemukiman para nelayan di pinggir pantai Kota Padang, Sumatera Barat. Ia hidup bersama istri dan kedua anaknya. Jadi saya dengan gabung dengan Cici ini, saya dipanggil Moteng Kuat waktu itu, Bung, kamu itu bagus dengan Cici nantinya. Apabila kamu gabung dengan Cici, kamu akan bagus. Kenapa? Cici itu sama kegiatannya dengan kamu. Memperhatikan masyarakat yang tidak mampu, seperti Basos ya kan itu. Jadi saya belajar sama Moteng Kuat, masuk Cici dulu. Setelah itu belajar, waktu itu masih saya sendiri. Terus lama-lama saya ajak teman-teman, sebagian teman-teman bilang teman masih ragu apa tuh Cici, dia belum mengerti, saya pun belum memahami. Cuma saya bilang sama teman sama nelayan, Cici itu sosialnya sama seperti kita, malah kita banyak tambah ilmu sama Cici untuk memperhatikan masyarakat kita yang masih yang butuh bantuan, utama sekali penyakit, apalagi keluarga kita nelayan ada yang punya penyakit yang nggak bisa diobati, bisa Cici dibantu bilang saya. Bong aktif menjadi relawan Seci kantor penghubung Padang sejak tahun 2009. Ia mengenal Seci ketika rumah tetangganya yang menjadi korban gempa beberapa tahun lalu dibedah dan diperbaiki oleh Yayasan Buddha Seci. Dan ia juga memimpin organisasi BNPUR yang beranggotakan 34 anggota nelayan tradisional. Ada beberapa orang anggota teman-teman saya itu nelayan, ikut sama saya bantu itu 5 orang dulu. Ya, saya coba-coba dulu lah bagaimana teman-teman ini bisa memahami Cici. Terus lama-lama saya ada Cici itu, teman-teman itu akhirnya memahami. Rupanya Cici itu tidak memandang apa itu orang miskin, orang kaya, orang Cina, orang apapun orangnya. Dia nggak memandang kalau kita udah masuk Cici itu. Disitulah teman-teman itu termasuk saya sendiri terharu. Kita itu apalagi kita bergaul dengan orang-orang yang agak level kita. Jadi saya teman-teman bilang, bagus Cici ya, kita di lapangan, di kantor kita nggak dibedakan. Padahal kita nelayan. Bong aktif dengan kegiatan pelestarian lingkungan dan bakti sosial yang diadakan oleh Yayasan Buddha Seci kantor penghubung Padang.
Cici saya merasakan sama teman-teman juga. Dengan adanya kegiatan seperti inilah kami merasa, biarpun kami orang nggak mampu, dengan Cici kami merasa mampu. Bukan dengan kami ini nggak bisa bantu dengan uang, tapi saya punya teman-teman, kawan-kawan semua bertekad untuk membantu dengan tenaga dan pikiran. Itu yang bisa kami bantu. Kini 7 tahun sudah Bong bergabung menjadi relawan Seci. Perubahan diri pun dirasakannya. Bong merupakan salah satu relawan yang merasakan cinta kasih terhadap sesama yang dilakukan oleh relawan Seci tanpa melihat perbedaan status sosial. Bersumbangsi terhadap sesama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Tim Daya TV, Padang. Siswa Sekolah Setia Bakti Tangerang melakukan kegiatan aksi berdana dengan menyisihkan uang jajan yang mereka miliki untuk dimasukkan ke dalam celengan bambu. Ya, bagi para pelajar yang memang belum memiliki penghasilan, menyisihkan uang jajan menjadi pilihan. Tentu hal ini bukan hal mudah karena diperlukan ketulusan serta niat yang tulus untuk berdana. Namun inilah yang dilakukan siswa Setia Bakti. Kini celengan bambu sudah terisi penuh. Dana yang terkumpul pun diberikan kepada Yayasan Seci. Liputannya berikut ini. Kenal pertama itu gara-gara ada relawan Buddha Seci datang ke sini. Itu juga lucu sih orangnya dan juga ramah banget, diceritain dari awal sampai ada film-filmnya. Menginspirasi banget dan juga itu bisa buat kita lebih membuat kebajikan nanti. Untuk mendonasikan kepada orang yang kurang mampu dan kita juga bisa belajar untuk bersyukur. Celengan bambu itu berguna banget ya untuk yang membutuhkan dan juga itu berguna bagi kita sebagai menambah kebajikan kelak karena kita berdana di celengan itu karma baik kita tuang dan karma baik juga akan kita petik. Sebuah kegiatan positif inilah makna yang dirasakan oleh siswa dan siswi Sekolah Setia Bakti yang berada di Tangerang, Banten, mengenai celengan bambu. Melalui celengan bambu, siswa-siswi SMP dan SMK Sekolah Setia Bakti melatih kebijaksanaan, serta lebih menghargai berkah yang mereka miliki. Celengan bambu itu menurut saya itu sebuah celengan yang istimewa, bukan karena hanya keistimewaan biasa. Bagi saya itu keistimewaannya itu dengan celengan itu kita bisa menolong orang, banyak orang yang bisa kita tolong. Karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan uang kita. Dengan celengan itu kita bisa berbuat kebajikan. Walaupun belum memiliki penghasilan sendiri, tetapi niat baik untuk berdana mereka lakukan dengan cara menyisihkan uang jajan. Inilah yang dilakukan Alvin, salah satu siswa SMK Setia Bakti. Ya, dari uang jajan kembalian didanain gitu, dimasukin. Rasa malas, bukannya rasa malas ya, tapi kadang terlupakan gitu. Jadi terlupakan pas ngeliat celengan lagi, oh iya ingat untuk berbuat baik, dicelengin lagi gitu. Yang dikumpulkan dari uang jajan kita per hari-hari, mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit untuk kedepannya untuk didanakan kepada orang lain. Proses pengembalian celengan bambu yang dilakukan mengajarkan anak-anak untuk berdana setiap hari. Dengan demikian mereka akan mengingat sesama yang kurang beruntung. Hingga akhirnya koin demi koin yang mereka sisihkan terkumpullah dengan jumlah yang besar. Memang celengan bambu ini kita kenal dari mulut ke mulut ya, dari teman-teman bahwa ada program untuk dari Buddha Seci untuk celengan bambu dari siswa untuk semua orang ya, tanpa memandang suku, golongan atau agama apapun, karena memang untuk sosial. Untuk itu kita sebagai sekolah yang berasal dari cinta kasih ini ya kita ikut berpartisipasi seperti itu.
Berbagi dalam hal sekecil apapun adalah bentuk dari bersumbangsi. Dengan niatan hati, tulus tanpa mengharapkan imbalan menjadikan sebuah kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Antusiasnya sih anak-anak mereka sangat senang sekali ya, karena mereka juga bisa secara tidak langsung dia bisa menolong orang yang lebih membutuhkan. Dana kecil, amal besar, memberikan sumbangsi bagi yang membutuhkan dengan niatan hati berbagi untuk sesama. Meli Puspita, Herdin, Dai TV, Tangerang. Sekian program Dai Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.